Insyaallah kita niat semua kan? Jangan pilih-pilih orang, datangi semua orang. Kamu kok berani-berani ke sini? Wong saya ini cuma petugas, sebetulnya nggak berani Pak saya, tapi saya ini petugas, ya gimana lagi? Siapa yang nugaskan kamu? Allah dan Rasulnya. Loh, kamu nabi ya Pak? Bukan nabi, meneruskan pekerjaan nabi. Insya Allah kita niat. Dakwah itu untuk kepentingan saya sendiri. Dakwah itu supaya saya dapat doanya Rasulullah SAW. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah mau merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi, zaman kita sudah jauh dari Nabi, tapi dengan dakwah kita dapat doanya Nabi. Dengan dakwah kita dapat doanya Nabi, walaupun kita rumahnya jauh dari Madinah, zamannya jauh dari Nabi. Kita dakwah dapat doanya Nabi. Enggak ada doa yang lebih tinggi melebihi doanya Rasulullah SAW. Dan dengan dakwah ini kita ini akan diteruskan amalannya oleh orang-orang lain, sehingga kita ini sejuk di kubur kita. Rasulullah wafat, warisannya apa? Beliau tidak mewariskan harta benda, tapi warisannya para sahabat itu 120.000 sahabat, itulah warisannya. Kita mau mati, apa warisannya? Yang kita wariskan kepada anak cucu kita, apa warisannya? Rumah, ladang. Lah itu sih, semua orang mati juga begitu. Orang kafir pun punya warisan tanah ladang. Sebagai pengikut Rasulullah SAW, warisan kamu apa? Kamu mau mati ini? Wah, tahsilan saya sudah 1.000 orang ini Pak. Nah, yang menghidupkan amal-amal di masjid-masjid. Kalau tahsil kamu sudah banyak, sudahlah mati aja, nggak apa-apa. Syekh Muhammad Ilyas ketika mau wafat itu tersenyum aja. Ditanya oleh para ulama yang dekat dengan beliau, kok tersenyum saja? Iya. Orang itu biasanya mati meninggalkan satu istri, beberapa anak. Itulah warisannya. Tapi kalau saya mati meninggalkan beribu-ribu orang meneruskan kerja saya, maka saya mati nggak apa-apa. Yang teruskan amal saya sudah banyak. Kita ini mau mati apa enggak Pak? Ya. Bagaimana kita mati tapi amalan-amalan kita diteruskan oleh teman-teman kita, oleh anak kita, oleh cucu-cucu kita, sehingga kita di kubur kita ini sejuk, dapat kiriman dari seluruh dunia. Anak yang tiap hari kita pikirkan itu paling ngantar kita ke kuburan sebentar, baca yasin sebentar, terus pulang. Setelah itu udah lupa. Dia bagi rumah kita, bagi ladang kita, bagi uang kita, itu sudah lupa sama kita. Kalau hari raya aja ke kuburan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah itu pulang lagi. Kalau nggak diajari agama, ke kuburan mah bawa mercon. Loh, kuburan kok bawa mercon ini gimana ini? Nah. Yang salah ya kita sendiri, nggak kita ajari agama, ke kuburan yang bawa mercon. Kalau diajari agama ya baca yasin. Wah, ini bid'ah Pak baca yasin. Kata siapa? Ini para sahabat pun baca Al-Quran di kuburan. Diriwayatkan Imam Suyuti, sahih itu. Baca kuburan di kuburan itu ada dalilnya juga. Itu termasuk amalan para sahabat ini. Oh, ini kok bicara khilafiyah di dakwah nih? Ini lupa nih dia. Ya, lupa nih dia. Dakwah katanya nggak boleh bicara khilafiyat. Ya.
Lah memang sudah diamalkan para sahabat, khilafiyat lagi, khilafiyat dengan orang yang nggak tahu ini namanya, bukan khilafiyat. Di anak kita itu, ingat kita itu paling ya setahun sekali, apalagi kalau sudah mati lama sudah nggak ingat sama sekali. Tapi orang-orang yang kita ajak sholat, kita ajak menghidupkan masjid, itu ngirim pahala terus tiap hari ke kubur kita. Apa nggak seneng kita ini? Jadi dakwah itu untuk kepentingan kita sendiri. Nah kalau nggak dapat tahsilan, nggak ada orang mau bagaimana? Asalkan istiqomah sampai mati, akan beruntung juga. Maka dalam satu mafhum hadis dikatakan kalau orang itu mati dalam memperjuangkan agama, maka dia dihitung seperti amal terus sampai hari kiamat. Man mata murabita ujriya lahu amalu ila yaumil qiyamah. Orang yang mati dalam perjuangan maka akan terus dihitung amal sampai hari kiamat. Mati dalam perjuangan, Pak. Jangan puas dengan sudah 4 bulan, 40 hari. Mati dalam perjuangan, mati dalam dakwah. Insyaallah kita niat semua kan. Wa aminal fattan. Dan dia dikubur tidak akan ditanya fattan, penguji kubur, yaitu mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir itu sudah malu. Mau nanya itu, nah ini biarkan aja. Ini di dunia dulu sudah ditanya terus, keluar belum. Dikubur jangan ditanya lagi, sudah biar tidur aja. Ngerti-ngerti sudah kiamat, dimasukkan ke surga. Moga-moga termasuk kita. Wa aminal fattan. Malaikat tidak tanya lagi di kubur. Orang yang memperjuangkan agama itu ujiannya sudah banyak di dunia, maka di kubur tidak diuji lagi. Di anak sekolah yang nilainya bagus itu, Pak, masuk di tingkat atasnya sudah nggak usah diuji, nilainya sudah terlalu bagus sih, nggak usah diuji, langsung masuk aja. Ya begitu juga kalau kita ini di dunia itu mau susah payah untuk agama, mau ditanya sudah 4 bulan belum, jangan marah ditanya itu. Ini kok saya ditanya-tanya, sudah habis sama manusia. Sudah habis manusia, kok tanya saya ini. Kamu sendiri. Tapi kalau kita ini ditanya, ya sabar, senyum. Saya itu gembira kamu tanya sama saya, sudah keluar 4 bulan atau belum, itu gembira. Kalau saya punya anak itu saya kawinkan dengan anak saya tuh. Semua orang memikirkan dunia saya, tapi nggak ada orang yang memikirkan akhirat saya. Kamu memikirkan akhirat saya, kamu teman saya dunia akhirat. Kopi keluar, teh keluar, orangnya keluar juga. Jangan kopi keluar, teh keluar, orangnya nggak mau keluar. Jadi ini perjuangan ini harus kita pahami, ini hajat saya sendiri, bukan hajatnya orang lain. Dan dengan kita dakwah ini semulaikan, nusratullah kepada umat ini akan datang. Pertolongan-pertolongan Allah yang besar yang datang kepada umat Islam itu di saat umat Islam sibuk dalam dakwah. Kapan pertolongan Allah datang kepada Nabi Nuh alaihissalam? Ketika Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara, siang malam dakwah. Waktu itulah datang pertolongan Allah pada Nabi Nuh, waktu sebelum Muharram, sehingga orang kafir seluruh dunia habis, tinggal orang beriman saja. Kapan datang pertolongan Allah kepada umat Islam pada zaman Nabi Musa? Ketika dakwah dihidupkan siang dan malam, maka datang pertolongan Allah kepada umat Islam.
Kapan datang pertolongan Allah? Pada zaman yang mulia baginda Muhammad SAW, ketika sibuk dakwah siang dan malam. Dan terus begitu. Kapan pertolongan Allah datang pada umat Islam di Jawa ini? Zaman Wali Songo. Nah, itulah pertolongan Islam, zaman keemasan umat Islam di Jawa. Ketika umat Islam dakwah siang dan malam. Bukan ketika umat Islam pandai komputer, bukan ketika umat Islam semua punya HP, bukan. Bukan ketika semua umat Islam punya mobil, bukan. Pertolongan Allah itu datang ketika umat Islam sibuk dalam dakwah. Ini sudah fakta sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran mulai awal sampai akhir. Pertolongan Allah datang ketika umat sibuk dalam dakwah. Kemudian Allah berfirman, Sunnatallah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Ini sudah tertib Allah di dunia ini dan sekali-kali tidak akan berubah. Nah, walang tajida li sunnatillahi tabdila, tidak akan berubah. Apa itu sunnatullah? Ini istilah sunnatullah itu orang memberikan macam-macam tafsir, tapi sunnatullah yang disebut dalam Quran itu maksudnya kalau dakwah itu dikerjakan siang dan malam sungguh-sungguh, datang pertolongan Allah. Itulah sunnatullah yang diceritakan dalam Quran. Dan Allah sudah berjanji tidak akan berubah ini. Maka jangan mimpi umat Islam ini akan ada kemajuan tanpa dakwah. Dapat pertolongan Allah tanpa dakwah itu ngipi dari setan aja. Karena terlalu banyak tidur nggak pakai cara sunnah, ngelindur. Umat Islam maju kalau punya Apollo 11, punya Challenger, punya ini, punya pabrik, punya ini. Ini adalah ngimpi dari syaitan. Dia harus tahu itu. Ini ngimpi itu dari syaitan atau ngimpi itu memang ilham dari Allah. Itu harus tahu caranya. Tanya sama para ulama. Saya kok mimpi tadi malam itu perasaan saya punya pabrik. Memang kamu mikir pabrik terus? Punya sawah 1000 hektar. Oh, emang kamu pikirannya begitu. Itu namanya bukan mimpi, ipen-ipenen. Nah, karena terlalu mikir sawah akhirnya jadi masuk dalam mimpinya. Mimpi yang tidak cocok dengan syariat itu namanya ipen-ipenen. Walang tajid li sunnatillahi tabdila, sekali-kali tidak akan berubah itu sunnatullah. Kalau umat sibuk dalam dakwah akan datang pertolongan Allah. Quran mulai awal sampai akhir ceritanya begitu sama. Kita ingin kemajuan umat Islam, ingin kepersatuan umat Islam. Umat Islam bagaimana bangkit lagi, hebat lagi, mulia lagi seperti dulu. Inilah caranya. Hidupkan kerja dakwah dengan sungguh-sungguh. Datang pertolongan Allah. Dan kebatilan-kebatilan akan dihancurkan oleh Allah. Allah yang menghancurkan. Memang pada awalnya ini dakwah dikerjakan kelihatannya kebatilan itu malah merajalela. Ketika Nabi Musa dakwah itu awal-awalnya itu kebatilan itu kelihatannya malah tambah banyak, sehingga kaumnya itu mengeluh, udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Hai Musa, sebelum kamu dakwah nih ya kita sudah menderita, setelah kamu dakwah pancet saja, nggak ada perubahan apa-apa. Fir'aun tambah ngamuk setelah kamu dakwah nih. Gak ono gunane. Cara bahasane wong Surabaya ngoten niku wae. Dakwah gak ono gunane, tambah nemen. Tapi Nabi Musa faham
bahwa dakwah ini akan mendatangkan pertolongan Allah. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Musuh-musuh kamu pasti, ini bukan sembarangan dakwah ini. Kamu kira hanya ujar-ujar kita saja, bukan ini. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum, pasti. Asa itu dalam Al-Quran maknanya pasti. Pasti musuh-musuh kamu yang memusuhi agama itu akan dihancurkan oleh Allah. Wa yastakhlifakum fil ard, dan kamu akan jadikan pimpinan-pimpinan di muka bumi. Setelah kamu jadi pimpinan, fayanzuru kaifa ta'malun, Allah akan melihat apa yang kamu buat kalau sudah jadi pimpinan, jadi jemendar. Insyaallah kita niat teman-teman. Insyaallah. Maka Nabi Musa tidak terpengaruh dengan orang-orang yang putus asa, yang lembek-lembek begini, nggak terpengaruh, terus saja dakwah sambil doa. Wah, ini dakwah dengan doa, ini kekuatannya para nabi. Dakwah harus doa. Nabi Musa doa, Nabi Musa dakwah, doa. Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Doa kamu hai Musa sudah saya terima, Masya Allah. Maka kamu jangan ikut orang-orang yang tidak tahu itu. Orang yang tidak tahu itu setelah melihat dakwah kok banyak masalah terus mundur. Oh, mundur sudah. Tambah nemen didakwahi. Mundur. Kapo aku ndelok dakwah iki. Tiba oke masalahe. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la yu'minu la ya'lamun. Itu orang-orang enggak tahu, jangan kamu ikuti. Doa kamu sudah diterima oleh Allah, hai Musa. Jangan ikut-ikutan orang yang enggak tahu itu. Orang yang enggak tahu itu yang dilihat itu yang dipercaya, yang diyakini. Kalau orang yang tahu apa berita dari Allah dan Rasulnya, ini yang diyakini. Dan dikasih tahu ini bibit mangga manis sekali. Setelah ditanam baru 3 hari dirasakan, loh kok pahit. Daunnya pahit, pohonnya pahit, akarnya pahit. Oh, dicabut dibuang, katanya manis ternyata pahit. Kalau orang yang tahu, oh ini sudah ada berita dari ahli mangga, sudah ada berita ini manis, ditunggu dulu, tunggu 4 tahun keluar mangga manis-manis, Masya Allah, senang akhirnya. Dan dakwah itu seperti itu. Kalau kita melihat kenyataan, mungkin kita ini akan, loh kok begini. Tapi kalau kita mendengar berita dari Allah dan Rasulnya, dakwahnya akan mendatangkan pertolongan Allah. Terus saja istiqomah. Tiba-tiba brol, orang yang nggak mau keluar tahu-tahu keluar, ulama-ulama keluar 1 tahun 4 bulan, di mana-mana orang keluar, polisi keluar, tentara keluar, petani keluar. Oh, benar ternyata asbab hidayah dakwah itu. Ini orang yang istiqomah yang tahu. Tapi yang bangsanya malam istimewa habis isya sudah pulang, bangsa begitu itu ya nggak tahu. Wong semalam aja nggak kuat, apalagi lama-lama. Katanya 4 bulan baru 40 hari sudah pulang, bangsa begitu. Wong 4 bulan aja nggak sabar, kok lama-lama yang tambah nggak sabar lagi. Tapi orang yang istiqomah, Masya Allah, seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun ini. Allah kasih tahu doa kamu sudah diterima, tapi Fir'aun tetap sehat aja. Loh, katanya doa sudah diterima, kok Fir'aun tambah sehat ini kelihatannya, dan tambah kejam lagi. Nabi Musa terus saja genap 40 tahun dari firman Allah itu, tahu-tahu Fir'aun jungkel, blak,
dar ceritane. Setelah 40 tahun. Padahal doa itu sudah diterima 40 tahun yang lalu, tapi kelihatannya di alam zahir ini setelah 40 tahun. Kita tidak tahu, mungkin doa-doa kita ini sudah diterima juga. Tapi tampaknya di zahir itu nggak tahu. Mungkin setelah setahun, setelah 2 tahun, mungkin juga setelah kita mati, anak cucu kita yang melihat. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim itu hidup, yang mau ikut Nabi Ibrahim itu sedikit saja. Tapi anak cucunya, Masya Allah, termasuk anak cucu beliau adalah yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Tazkilahnya seluruh dunia. Di kita ini dakwah, kemudian doa, doa. Dakwah tanpa doa, ini bukan dakwahnya para nabi. Tapi doa saja tidak dakwah juga bukan kerjanya para nabi. Tapi kalau sudah digabung dakwah doa, ini Masya Allah akan mendatangkan macam-macam pertolongan Allah. Di samping dakwah, di samping doa, perbaikan amal. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Di tengah-tengah dakwah itu kita sibuk memperbaiki amalan kita, sibuk memperbaiki akhlak kita. Nah, dakwah ini tidak bisa dihidupkan kecuali dalam suasana kasih sayang satu sama lain. Ketika Rasul sampai di Madinah, beliau mengatakan, ini agama tidak bisa hidup kecuali dengan kedermawanan. Orang yang pelit-pelit mau menghidupkan agama sulit. Orang yang dermawan, untuk dunia saya keluarkan banyak, untuk agama saya perlu keluarkan juga. Orang yang begini ini yang bisa menghidupkan agama. Jadi dakwah, doa, dan perbaikan amal. Insyaallah kita niat sama mereka. Akhlaknya diperbaiki. Apakah ada akhlak-akhlak saya ini yang membuat orang itu lari dari agama? Memang saya sudah pakai sorban, pakai jubah, tapi akhlak saya ini baik apa tidak? Bagaimana akhlak dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan istrinya, dengan anaknya? Diperbaiki. Karena orang yang akhlaknya buruk, doanya nggak bisa naik ke langit. Saya sudah doa kok nggak turun-turun pertolongan Allah. Barangkali akhlaknya buruk, suka nyakiti hati orang, gunjing orang, meremehkan orang Islam. Cukuplah keburukan seseorang itu, kata Nabi. Cukup keburukan seseorang itu kalau dia meremehkan satu orang Islam. Meremehkan satu orang Islam itu tidak boleh. Kita dakwah bukan karena kita ini baik, karena kita ingin baik, bukan karena kita ini baik. Kita ingin perbaikan. Maka kita ini dalam dakwah tetap memuliakan seluruh orang Islam. Cukup keburukan seseorang itu kalau dia meremehkan satu orang Islam. Kita memuliakan. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau kamu melihat orang Islam, mesti kamu seperti melihat seorang raja. Kalau tidak begitu iman kamu belum benar, katanya. Loh kenapa? Katanya santrinya, kan Allah sudah berfirman lewat nabinya bahwa semua orang yang mati dalam keadaan iman itu akan jadi raja-raja di surga. Maka kamu melihat orang iman itu, pandang itu firman Allah, pandang itu sabda Nabi, jangan pandang orang sekarang. Oh, ini calon raja di surga Allah. Maka kita muliakan orang Islam itu, kita muliakan semuanya. Apalagi kepada para ulama, orang-orang soleh, kita muliakan. Maka ada seorang anaknya ulama besar di India,
datang kepada Syekh Ilyas. Maka Syekh Ilyas itu gembira sekali. Diambilkan makan sendiri, diambilkan minum sendiri. Beliau mengatakan, kamu ini adalah anak guru saya, dan siapa saja yang mengajar agama kepada saya anggap itu adalah tuan saya. Saya ini budaknya, saya ini budaknya ayah kamu. Maka sebagai budak, saya akan memberikan hadiah kepada tuannya, dan hadiah ini adalah perkara yang paling mahal yang saya miliki. Saya ingin hadiahkan kepada tuan, karena saya ini budaknya ayah tuan. Apa itu? Apa itu? Katanya anaknya ulama tadi, apa yang akan kamu berikan pada saya? Saya ini punya barang yang mahal sekali, tidak ada yang lebih mahal dari itu. Itulah kerja dakwahnya Rasulullah SAW. Mau saya hadiahkan kepada tuan. Nah, oh bagus. Jadi begitu kalau pada ulama itu. Jangan, ini ulama nggak mau dakwah, ini gimana ini? Nah, ini namanya meremehkan orang Islam biasa aja sudah dosa. Meremehkan ulama, dosanya tambah akeh. Pada para ulama kita harus memuliakan, karena ini perintah Allah memuliakan ulama itu. Jangan kita lihat ulama itu begini, ulama itu, pokoknya itu perintah Allah memuliakan ulama, maka saya muliakan ulama itu, sudah titik. Adapun dia itu begini-begini, urusan dia, urusan saya itu keturunan Allah. Saya ini petugas PLN. Pokoknya siapa saja ya saya datangi. Insya Allah kita niat semelekan. Jadi dakwah dalam suasana ikram, memuliakan umat Islam, dakwah memperbaiki amal, memperbaiki akhlak. Kemudian malam hari kita doa menangis pada Allah. Nah, insya Allah dakwah kita akan makbul. Kalau dakwah itu makbul, kan jadi asbab hidayah untuk orang-orang yang Allah kehendaki, dan asbab kehancuran untuk orang-orang yang memusuhi agama. Jangan kita berpikiran materialis, katanya Pak Jasab tadi malam, bahwa kekuatan umat Islam itu dengan senjata, dengan bom, dengan itu orang materialis. Kekuatan umat Islam dalam dakwah. Kenapa? Kalau umat Islam ini dakwah, posisinya umat Islam ini berubah. Dia bukan sebagai manusia biasa lagi, dia ini sebagai petugas-petugasnya Allah, menyampaikan agama Allah, sebagai penerus-penerusnya Rasulullah. Maka nanti kalau umat Islam ini disakiti, ya Allah akan marah, karena ini petugas-petugas. Tapi kalau tidak mau dakwah, tidak mau meneruskan perjuangan Rasulullah, itu petugas nafsunya masing-masing. Dia bukan dibiarin aja nanti. Dalam penderitaan dibiarin aja. Wong kamu petugasnya nafsunya masing-masing. Tapi kalau kita ini mau memikirkan umat, memikirkan agama, jadi petugasnya Allah, jadi penerusnya Rasulullah, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Maka ketika zaman Sayyidina Umar mengirim pasukan ke Iran, waktu itu Iran belum Islam, maka pasukannya itu kirim surat kepada Sayyidina Umar. Ini pasukan umat Islam sedikit sekali, sedangkan musuhnya banyak sekali. Minta bantuan supaya dikirim tambahan. Maka Sayyidina Umar, mintalah bantuan kepada Allah, katanya jawabnya, supaya kamu menang requestnya itu. Kamu dakwai dulu mereka, supaya kamu ini posisinya bukan sebagai pasukan, tapi kamu ini sebagai petugas-petugasnya Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada mereka. Kalau mereka menentang, akhirnya mereka ini bukan menentang kamu, kamu tuh cuma menyampaikan. Mereka tuh menentang Allah, nanti dihancurkan sama Allah. Maka
pasukan ini berubah pikirnya, sekarang mau menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan pesan-pesan Rasulullah. Ketika orang Iran menolak, nah sekarang ini bukan menolak petugas, berarti menolak yang menugaskan. Menolak penerus Rasulullah berarti menolak Rasulullah. Nah, akhirnya datang pertolongan Allah. Seluruh Iran akhirnya dikuasai orang Islam, masuk Islam semua akhirnya pada akhirnya. Persia, maka dari Persia itulah muncul orang yang sangat terkenal, Al-Imam Al-Ghazali. Dulunya ayah-ayahnya, kakek-kakeknya itu merangi Islam, cucu-cucunya jadi wali-wali. Itu khasiat dakwah di situ tuh. Anak cucunya orang-orang kafir jadi wali-wali. Anak cucunya Bro Wijoyo jadi kiai-kiai. Tetapi kalau dakwah tidak dihidupkan, khasiatnya ada juga. Anaknya orang-orang iman, ahli ibadah, pada beruadul tidak karu-karuan. Ini khasiatnya dakwah, ini akan terjadi perubahan-perubahan. Maka dakwah ini penting atau tidak penting? Masya Allah. Kalau sudah dakwah ini kita anggap penting, memang betul-betul penting, memang barang penting. Nah, biasanya kalau di sekolahan itu, Pak saya izin Pak, ada kepentingan. Nah, kalau sudah ada kepentingan itu bisa aja minta izin, itu bisa aja. Maka yang belum pamit sama istrinya sama anaknya kirim surat, ini ada kepentingan. Nah, 4 bulan. Nah, bagaimana kalau gitu? Ada kepentingan ini, ada penting betul. Kalau ada kepentingan itu minta izin nggak apa-apa. Tapi kalau keluyuran itu, wah, minta izin dipentungin nanti kamu. Ya. Ini ada kepentingan sangat penting. Maka saya mau keluar 4 bulan, 40 hari. Yang tadi malam belum mendaftarkan diri, silahkan berdiri ke selatan. Silakan. Ini ada kepentingan, gitu. Jangan ngurus yang macam-macam. Ini ada kepentingan kok, nggak apa-apa. Ya gitu aja. Yang tadi malam belum daftar, maka ke selatan. Silakan Pak, silakan. Masya Allah.